komunitas, Bang. Ya. Ini kalau kopdar biasanya di mana sih, Bang? Ada dua tempat di Senayan situ, ada Buddha Cafe di belakangnya Plaza Senayan. Berarti dibagi dua nih untuk kopdar ya. Kalau misalnya kaum muda malam-malam, kalau misalnya yang udah makmur. Kalau yang muda umumnya yang kopdar malam pasti datang kopdar. Oh, pasti tuh ya? Pasti. Oke, jadi sebenarnya sudah dilakukan preventif atau pencegahan-pencegahan supaya touring nyaman, tidak membahayakan dan lain-lain. Virtual, Ya, apalagi. Terus backup dari kita juga ada ambulan. Ambulan. Lebih aman, Safety, lebih safety. dan lebih aman. Lebih tertib juga, karena kan kita ngomong lah member kita yang ratusan gini ikut touring. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Nata Arman dalam program Autotech. Nah, kali ini kita akan membahas seputar mobil vintage atau sekarang yang lagi bekennya namanya mobil Motuba alias mobil tua bangka. Di tengah perkembangan zaman yang saat ini sedang banyaknya mobil-mobil yang diproduksi secara massal dengan mengembangkan teknologi yang mutakhir, baik dari segi mesin, kemudian fitur-fitur entertain. Nah, tapi sekarang banyak banget justru masyarakat memilih untuk mengadopsi mobil-mobil tua atau mobil vintage. Nah, kebetulan sekarang saya sudah bersama dengan komunitas Indonesia Starlet Club atau ISC, dan kita akan bertanya secara detail kira-kira apa saja keseruannya, terus kemudian bagaimana cara merawatnya, bagaimana komunitas ini berjalan, kemudian apa saja aktivitasnya, dan segi perawatan, maintenance itu yang paling penting. Dan sekarang mungkin abang-abang bisa perkenalan dulu. Dari abang dulu nih. Oke, nama saya Tito Sudowo. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua Indonesian Starlet Club Chapter Jakarta. Oke, abangnya? Saya Kiplik, salah satu member dari ISC, Indonesian Starlet Club, dan juga sebagai penikmat Starlet Motuba. Oke. Nah, abang yang paling pojok nih. Halo, saya Hadi dari pemilik bengkel Cilember Motor. Oke, Bang Tito, Bang Kipli, Bang Kipli. Iya. Oke, sama Bang Hadi ya. Nah, komunitas ini sendiri berdiri dari tahun kapan sih, Bang? Komunitasnya si Indonesia Starlet Club itu berdiri tahun 95 ya gitu. 95 kalau salah. Saya belum lahir. Ya. 95 itu ada 5 founder yang memang sampai saat ini juga masih 5-5-nya kita tetap masih dalam naungan para founder ini. Bahkan tadinya Indonesian Starlet Club itu berdiri di Jakarta. Sekarang ini sudah sampai berapa chapter, Kip? 60 chapter. 60 chapter se-Indonesia bahkan. Kalau nggak salah saya sampai ke Jayapura kan udah ada juga chapter. Nah, terus unik juga. Pada saat misalnya kita lagi perjalanan keluar kota, teman-teman ini mau keluar kota gitu ya. Sering sekali juga karena kita ada grup WhatsApp, mereka mau melintas misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, ada problem, ada trouble sama kendaraannya. Saya mengamati dan menganalisa teman-teman ini solidnya luar biasa. Luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang terkendala gitu di jalan, wah luar biasa. Gitu sih. Dan pasti sudah ada namanya bengkel langganan yang sudah batangannya, ibaratnya kalau misalnya Starlet kira-kira cuma di sini doang atau bagaimana, Bang? Enggak, kalau Starlet itu setahu saya juga nih, karena mobilnya ya mesinnya juga masih sangat konvensional dan simpel banget ya. Saya sih yakin khusus teman-teman juga yang pakai Starlet kemanapun dan dimanapun selama memang ada bengkel, montirnya pasti berani bongkar. Jadi nggak ada yang nggak ada yang terlalu spesifik, kecuali kalau memang kan
banyak juga teman-teman yang sudah convert mesin, Ya. ya sudah pakai turbo. Terus biasanya kan convertnya Starlet itu mesin aslinya kan 2E, convert ke 4E. 4E itu Injection. sudah injection. Itu ada yang turbo, ada yang biasa. Terus kemudian ada yang pakai 5E. Nah, untuk teman-teman yang convert atau swap engine ke upgrade baratnya, itu spare partnya lebih asik lagi. Itu lebih asik lagi. Jadi ya kadang-kadang rela menunggu mobil ngejogrok gitu, diem nggak jalan-jalan karena cuma gara-gara 1-2 spare part belum ketemu. Oh, gitu. Berarti memang ikatannya juga seluruh Indonesia ada grup besar gitu ya. Ada, Jadi kalau misalnya ada grup trouble, tolonglah di sini Ada ini grup besar, Sherlock, betul. ntar ada montir yang datang atau gimana. Iya betul. Atau memang ada maksudnya ada anggota komunitas Ya. yang memang dia juga pemilik bengkel itu. Kayak mungkin Bang Adi main Starlet juga kan? Iya, betul. Nah, berarti Bang Adi sering tuh buat rescue mobil-mobil yang lagi trouble di jalan atau gimana, lagi kopdar lah atau gimana? Kalau Starlet sih, kalau trouble jarang ya. Makanya ya cukup jarang lah. Dalam 1 tahun mungkin ada beberapa kali doang yang trouble. Karena rata-rata anak-anak Starlet pada terawat semua. Mesinnya, kaki-kakinya pada terawat lah. Rata-rata ya. Oke. Misalnya lagi ada touring nih, misalnya Bang lagi ada touring. Itu kira-kira Bang Hadi sendiri selaku mekanik juga kan? Iya. Itu di mobil pasti udah sedia peralatan-peralatan segala macam nggak sih buat takutnya amit-amit ada trouble bagaimana, ada mogok lah atau ada ya ada yang patah lah roda atau gimana? Kita kalau touring ya pasti nyiapin lah yang sifatnya apa fast moving. ya. Fast moving ya yang tadi Bang Kiplik omongin, seringnya selang buntu. Kalau enggak kipasnya mati. Itu. Terus master koplingnya jeblos kayak gitu-gitulah enggak. Kalau yang patah as roda itu jarang sekali. Kecuali kalau misalnya memang jalannya treknya tuh benar-benar ekstrim gitu ya. Atau ditabrak, Mas. Atau Itu benar. amit-amit juga sih. Maksudnya, Terus karena itu jarang terjadi gitu loh. Kalau untuk off-road. Sebelum touring juga mereka pasti udah persiapan sebelumnya. Oke, sebelum touring nih, misalnya mau touring ke Bali, itu kan jauh banget tuh kan, di ujung Pulau Jawa, bahkan nyebrang dulu. Kira-kira apa aja tuh misalnya maintenance diperiksa apa aja, berapa mobil dalam 1 hari yang harus diperiksa sama Abang? Kalau touring saya sih paling jauh ke Jogja ya. Oke, Jogja. Ke Jogja. Ya dari jauh-jauh hari mereka udah mempersiapkan ngecek ke bengkel kayak tune up, ganti oli, cek kaki-kaki, spuring lah udah pasti itu. Terus kalau misalkan pas dicek itu aman ya mereka udah tinggal jalan aja. Soal masalah biaya perawatan nih Bang, maintenance itu gimana sih? Kalau maintenance-nya sih Berapa juta mungkin nih keluarkan sekali yang ngecek atau tuh ganti oli atau di ada part diganti? enggak sih Pak, enggak terlalu mahal ya. Kalau untuk perawatan ya, kalau untuk perawatan apalagi rata-rata mobil khususnya di ISC Jakarta ini. Biasanya sih ganti oli doang. Ganti oli doang? Iya. Nggak ada yang lain. Jadi tapi gini ya, sebelum biasanya pemain Starlet nih, itu udah ada beberapa spare part yang wajib diganti nih. Sebelum untuk lebih jauhnya dia pakai Starlet nih. Kayak misalnya fan radiator Oke. atau radiator. Itu biar biasanya kan yang namanya udah tua ya. Ya. Fan apalagi kan. Nah, itu biasanya kita wajib ganti tuh. Sama satu lagi tuh rem booster. Karena sistem pengereman Starlet itu yang dulu ada sedikit Senin Kemis gitu. Oh, harus ngambil ancang-ancang dari jauh dulu tuh, ngocok dulu. Ya, biasanya seperti itu. Jadi ada beberapa part yang memang untuk tingkat kenyamanan dan keamanan itu harus diganti dan itu wajib. Sisanya tinggal maintenance oli atau apa bersihin AC kayak gitu aja. Tapi untuk penggantian oli sendiri itu normal kayak per 5.000 km. Tergantung pemakaian sih. Tergantung pemakaian. Biasanya orang punya Starlet itu punya mobil lagi. Makanya pasti second. kadang-kadang bisa buat cuman buat Sabtu Minggu atau gimana seperti Kalau itu. saya malah analisanya teman-teman Starlet ini khususnya mungkin yang saya tahu persis ya anak-anak Indonesia Starlet Club Jakarta.
harusnya kan per 5.000 kilometer baru ganti oli. Ya. Kalau gua rasa malah kayaknya sebulan aja bisa 2 kali ganti oli. Sebulan 2 kali. Iya, cuma karena begitu doang sebenarnya, cuma buat ngejagain mesin dan begini gitu. Padahal tuh mobil cuma dipakai ibaratnya Sabtu Minggu aja, weekend doang tuh kopdar doang. Boro-boro Sabtu Minggu, ada yang mobilnya cuma digantung doang, baru keluar tiap 2 bulan. Dipanasin doang tuh ya. Boro-boro juga dipanasin, akinya juga dicabut, kayak gitu-gitu. Jadi bukan karena takut shock dan apa-apa, ada yang bener-bener digantung di jack stand gitu. Di jack stand, velgnya dibuka, terus lagi dibalon segala macem. Cuma buat begitu-gitu aja. Termasuk salah satu ini mobil beliau ini. Yang merah ini 2 tahun digantung. Ini 2 tahun ini digantung prosesnya, iya betul. Nah, kilometer, kalau ngomongin kilometer Bang, yang punya Abang ini berapa kilometer sih pas dari awal beli sampai sekarang? Itu loh kilometer kah atau memang udah ada riset? Kilometer itu setelah saya tahu juga bahwa saya kebetulan memang bukan convert. Kalau yang hitam ini sangat kebetulan sekali saya dapat kondisinya transmisinya sudah matic. Oh, Sudah matic. Kalau yang kotak ini memang saya convert ke matic. Karena saya merasakan dulu pakai Starlet dengan jalanan yang nggak terlalu crowded kayak sekarang, manual tuh enak-enak aja. Tapi sekarang mungkin karena udah umur juga kali ya, ya bukan umur mobilnya, umur orang yang bawanya, Umur dengkulnya. sehingga kalau pakai mobil manual itu aduh lebih males aja jadinya gitu. Makanya akhirnya saya convert pakai transmisi matic gitu. Oke, dan kalau misalnya dari manual di convert ke matic, itu Ya. kira-kira ada perubahan dari segi konsumsi BBM nggak sih? Satu banding berapa? Pasti ada. Kalau ya mobil-mobil yang sekarang aja manual dengan matic, pastikan konsumsi bahan bakarnya akan lebih boros yang matic ya. Karena kan ya dia secara perpindahan transmisi segala macam itu kan sudah elektronik yang ngatur. Apalagi Starlet ini mobil saya ini maticnya masih 3 speed. Jadi ya pindah giginya itu nggak bisa sesuai sama kita mau halus-halus apa segala macam, kan nggak terlalu juga bisa begitu sebenarnya. Tetaplah relatif lebih borosan yang matic daripada yang manual. 1:8 ada perkotaan? Rasanya kalau Starlet Kalau normal nih, lebih 112 sampai 13. nggak boros kok, nggak boros 112 sampai 13. kecuali kembali lagi ya. Kan umumnya teman-teman ini juga mestinya nggak ada yang standar. Orang semua nih? Iya. Minta Artinya ada yang memang mungkin bisa jadi 1516 konsumsi bahan bakar. Cuma ya saya lihat teman-teman sih Happy aja. 1516. Iya. Udah kayak mobil. Kayak tadi yang diceritain, kita pernah touring lumayan banyak itu ke Jogja ya. Kalau nggak salah peserta sekitar 18-an. Itu dari mulai tikum di KM 58 sampai ke Jogja, itu nggak ada yang perasaan saya lari di bawah 120, nggak ada tuh mobil. Oh iya? Iya, nggak ada. Rata-rata udah 140, 160, 140, mungkin ya saya lihat ya di tol itu kan banyak mobil-mobil baru. Mereka lihat nih mobil kutu gitu ya Pak. Mungkin mereka pikir ngapain sih pada kebut-kebutan. Atau mereka juga mikirnya pasti, paling berapa lama sih dia, berapa kilometer sih dia kenceng gitu. Ternyata nggak ada ujungnya. Bener-bener dari KM 58 sampai ke Jogja itu bener-bener digas terus sama. Top speednya tuh maksimalnya berapa Bang? Kalau Starlet, yang turbo terutama nih, yang di convert turbo. Kalau top speed paling bukan di tol ya. Oke, di sirkuit. Ya di sirkuit. Di Sentul itu ada kotak saya yang memang khusus saya pakai buat sentulan. Itu 180. Wow. Iya. Dengan CC di CC mobil saya itu Bu 1500. 1500. Iya. Aslinya kan Starlet cuma keluar 2 versi, 1000 sama 1300. Tapi teman-teman ini mana ada yang CC-nya udah masih Udah pasti murah semua tuh ya? masih.
Luar biasa. Nah, kalau untuk ngomongin aktivitas seputar komunitas, Bang. Ya. Ini kalau kopdar biasanya di mana sih, Bang? Oke, kopdar sebelumnya kita banyak kopdar itu di daerah Pondok Indah. Terus karena memang sekarang tempatnya sedang ada pembangunan, kita 1 tahun terakhir ya, itu geser ke Senayan. Ada 2 tempat. 2 tempat di Senayan situ, ada Buddha Cafe di belakangnya Plaza Senayan. Di sana lebih sebenarnya lebih tenang. Terus kapasitas parkirnya juga lebih enak, dan ada kawan yang memang buka warung kopi di situ, sehingga kita niatnya memang ya udahlah sambil ngeramein tempatnya temen di situ sih umumnya dan seringnya. Yang satu lagi biasa nih anak-anak muda yang ada di ISC Jakarta itu bisanya kopdarnya malam. Semuanya malam. Nah kita yang udah lewat kepala 5 nih nggak bisa kena angin malam dikit nih. Jadi yang muda-muda senengnya nongkrongnya, dan dari zaman dulu kopdarnya memang di parkirannya Al-Azhar. Al-Azhar pusat situ. Malam-malam tuh, kayak malam-malam minggu umumnya gitu. biasa mereka lakuin itu hari Jumat malam ya. Iya, ya Jumat malam. Jadi sebenarnya tradisinya itu di Jumat malam itu. Tapi karena banyak udah mulai uzur gitu kan, kita buat yang di hari Minggunya gitu. Hari Minggu sore. Ya kecuali kalau di Senayan itu kita hari Minggu kopdarnya. Sore setelah asar sampai ya kadang-kadang jam-jam 7 jam 8 gitu bubar. Berarti kebagi dua nih untuk kopdar ya. Kalau misalnya kaum muda malam-malam, kalau misalnya yang udah mahfud. Kalau yang muda umumnya yang kopdar malam pasti datang kopdar pasti sorenya, tuh ya. Pasti. Tapi yang tua yang nakal tetap datang juga Jumat. yang tua-tua kadang-kadang suka nggak sanggup kena angin malam. Oke, terus kegiatan-kegiatan misalnya kayak jambore gitu-gitu, itu biasanya di mana ya, Bang? Oke, kalau bicara soal jambore, kebetulan dalam waktu dekat di bulan November kita ada Jamnas, Jambore Nasional di Kertajati ya, di Kertajati, Majalengka di bandaranya, Bandara Kertajati. Itu eventnya insya Allah akan jadi event besar. Boleh tuh kalau seandainya nanti dari masnya mau lihat-lihat, mungkin kumpul, insya Allah bisa 1000 starlet kumpul di sana, rame dan riuhnya kayak apa. Dan itu macam-macam tuh, mau lihat starlet yang bentukannya kayak apa, ada yang starlet dibikin pick up, ada yang ada yang mesinnya diesel. Iya, segala macam tuh, segala macam tuh bisa kumpul semua. Itu dari seluruh Indonesia berarti? Seluruh Indonesia. Luar biasa. Nah, itu total keseluruhan dari anggota sendiri nih. Ya. Selama dari 95 ya, dari 95 sampai tahun 2025 ini udah berapa total seluruh anggotanya? Kalau member itu sebenarnya gini, member kadang-kadang kan seperti di chapter Jakarta ini. Member itu yang tetap mungkin sekarang itu sekitar 60-an ya. Hampir sama setiap chapter, mungkin rata-rata hampir segitulah. Cuma memang kan teman-teman ini juga ada yang memang punya starlet atau pakai starlet itu buat daily use. Gitu ya. Ada yang memang cuma buat hobi, buat punya-punyaan dan lain sebagainya. Itu kan jadi satu tuh ke dalam satu member. Sehingga memang agak kesulitan kita menetapkan member yang fix itu berapa sih sebenarnya, karena ini berubah-ubah terus nih angkanya. Sometimes teman-teman, aduh gua ada kebutuhan nih, gua harus masukin dompet dulu nih mobilnya. Tapi beberapa saat tiba-tiba ada rezeki, keseringannya sih malah jadi upgrade gitu. Jadi memang ceritanya butuh duit itu butuh duit beneran atau memang butuh duit mau upgrade gitu aja, ya, iseng-iseng gitu ya. Yang begitu-gitu memang di keanggotaan itu kita, dan sebelum saya pegang sebagai ketua ISC Jakarta itu juga memang katanya ya jadi masalah lah
masalah keanggotaan. Tapi kurang lebih Jakarta sekarang ya hampir sekitar 60-an. 60-an. Iya. Oke, sekarang singkat saja nih Bang. Ya. Untuk pesan apa yang ingin disampaikan, terutama bagi mereka-mereka ini yang ingin bergabung atau ingin membeli mobil Starlet untuk jadi mobil pertamanya, apa saja yang harus diperhatikan dan apa yang harus dilakukan ini sebelum memilih bahan untuk nantinya akan ya dibuild seperti abang-abang ini. Singkat saja Bang. Oke, kalau pesan saya sih apalagi newbie ya. Baru pertama kali mau beli Starlet sebagai kendaraan, apalagi kendaraan yang dipakai untuk operasional hari-hari. Boleh masuk ke kita, gabung ke kita di Indonesia Starlet Club di chapter Jakarta. Tapi saran saya jangan bergaul sama teman-teman yang aneh-aneh inilah, supaya mobilnya pakai standaran aja. Karena kalau udah bergaul sama mereka ya nanti rasain sendiri deh capeknya dan gak ada ujungnya, udah gitu aja. Artinya saya welcome dan kalau mau pakai standaran aja. Oke. Itu udah lebih nyaman. Mungkin dari Bang Kipli ada yang mau sampaikan juga, singkat saja. Untuk pemula sih yang penting AC dingin lah. Sedikit. Nah, Kenyamanan ya ini. kaki. Oke. Abangnya dari segi perawatan mungkin untuk yang mereka ingin bergabung terus ya pengen periksa apa dulu harus diperiksa nih kira-kira untuk membeli, tips and triknya mungkin sedikit aja. Yang jelas sih yang utama ya, body dulu lah, lempeng. Body dulu. Kaki-kaki enak gitu Karena kan. mesin gampang. Karena mesin ya relatif Starlet ini lebih simpel lah. Rata-rata walaupun yang paling parah aja masih bisa dibetulin lah. Ada banyak sekali komunitas, ada Hog juga, ada komunitas yang lain juga. Bedanya apa sih? Kalau Hog itu kan sebenarnya emang tadi saya bilang itu sudah emang salah satu bagian dari Harley Davidson sendiri. Oke, jadi resminya. Motor beli di dealer resmi, otomatis orang itu akan menjadi member Hog Anak Elang. Contoh kayak Pak Beni ini, Pak Beni kan beli dari kita, akhirnya otomatis menjadikan member Hog dari Anak Elang. Gitu. Ya. Mungkin Pak Sehari punya cerita sendiri soal Hog. Apa komunitas apa sebenarnya ini? Jadi di Indonesia sendiri, khususnya di Jakarta ya, komunitas motor besar itu banyak. Jadi ada yang kita ngomong yang besar-besar, ada HDCI, ada Hogger Indonesia, ya. Ada yang juga patokan dengan satu tipe motor Harley Davidson. Oke. Kayak RGOG, Ya, ada Police Owner Group. Jadi banyak sekali dan bahkan juga komunitas-komunitas motor besar lainnya ya, yang di luar Harley. Ada juga motor besar Indonesia, ada MBI, ada yang MC. Tapi khusus dengan Harley Owner Group, Hog itu berbeda. Agak punya dibandingkan dengan Apa komunitas bedanya lain. Bedanya apa? Karena Hog ini sendiri dinaungi oleh dealer. Oke. Oleh dealer dan itu resmi keluar namanya sendiri, itu udah terdaftar misalnya sebagai trademarknya dari Principal dari Harley Davidson. Kalau Jadi, saya beli Harley, apa otomatis terdaftar ke Hog nggak? iya, terdaftar. Otomatis. Di dealer kita, khususnya di Anak Elang ya, di Anak Elang Harley Davidson Jakarta, setiap pembelian motor baru di dealer Anak Elang, itu akan otomatis dimasukkan sebagai member di komunitasnya, Hog Anak Elang Jakarta Chapter. Oke, berapa anggotanya kalau Hog Anak Elang Jakarta Chapter? Sampai saat ini lebih dari 1.600 Banyak member. ya?
ya lumayan terdaftar. Kalau hok-hok yang lain juga total berapa kira-kira tuh? Saya nggak tahu di tempat lain Yang penting berapa banyak jumlahnya. banget ya? Iya. Kalau kumpul seluruh dunia mas, penuh jalanan. Penuh jalan. Jadi Ya, kalau kalau kumpul pasti banyak banget. kita ngomong, jadi HOG itu beda dengan komunitas lain itu karena HOG sendiri nih di seluruh dunia ada. Oke. Beda dengan komunitas yang ada di Indonesia di luar HOG ya. Itu mungkin cuma di Indonesia atau ada beberapa perwakilannya di beberapa negara Oke. atau daerah di Kalau Indonesia. hok di tiap negara ada. Kalau HOG tuh di setiap negara di dunia ini ada, selama Terus itu ada dealernya. Saling kontak-kontakan nggak? Atau ada touring bareng ke luar negeri kayak Ada, gitu? kita bahkan kalau per 5 tahun itu di Amerika ada acara di Principal, di dealer, kita datang ke Milwaukee sana. Jadi setiap ini kita ada undangan, per 5 tahun kita jalan ke sana, bahkan hampir tiap tahun kita ada jalan juga ke Amerika atau ke negara-negara lain. Oke. Tahun ini Hog Anak Elang pergi juga ke Amerika, ke Sturgis. Berapa orang? Banyak? Sekitar 10, 10 orang. lumayan banyak. Lumayan banyak. Oke. Sekarang ya maksudnya semakin banyak usernya, udah pasti tadi Pak Herli sempat bilang bahwa kalau ada apa-apa itu yang di mindsetnya orang itu pasti Harley. Yang dirasakan sekarang sebenarnya image Harley untuk masyarakat itu kayak gimana sih? Kan ada yang positif, ada yang negatif. Tadi Pak Herli juga bilang, misalnya kita kan pasti wah ini Harley nih. Image-nya kayak gimana sih Pak? Ya kita nggak nutup mata ya bahwa image terhadap motor besar yang ada. Ya, dalam tanda kutip orang Indonesia selalu bilang kalau motor besar itu kan ke Harley. Iya. Jadi kita nggak nutup mata bahwa sampai saat ini masih negatif. Negatif. Kadang-kadang kena arogansinya. Iya, gitu arogan kan. ya. Kalau sekarang Ya, misalnya padahal, arogan gitu. Kita sendiri khususnya di Hog Anak Elang ya. Di Hog Anak Elang kita selalu memberikan arahan-arahan kepada member untuk selalu berkendara dengan baik sesuai aturan. Bahkan kita setiap tahun itu mengadakan rutin kayak safety riding course. Jadi itu tujuannya untuk melatih skill para member khususnya di Hog Anak Elang untuk meningkatkan kemampuan berkendara. Oke. Mengupdate aturan-aturan lalu lintas. Jadi gimana kita berkendara yang baik, nggak ugal-ugalan. Iya, nggak ugal-ugalan. Bahkan kita setiap touring, kita manajemen touring di Hog Anak Elang itu mungkin termasuk salah satu manajemen terbaik. Saya boleh bilang terbaik, terlengkap, karena setiap touring kita itu selalu dilengkapi dengan pengawalan resmi dari kepolisian. Kemudian tujuannya apa? Bukan mau menunjukin kepada masyarakat bahwa kita komunitas yang berbeda. Iya. Tetapi yang eksklusif kita gitu maksudnya. eksklusif. Tetapi kita mau bahwa para peserta atau member kita yang ikut touring itu merasa aman dan nyaman. Dan juga buat masyarakat pengguna jalan lain itu mereka juga akan aman, karena kalau kita dikawal pihak kepolisian artinya kita nggak akan jalan sembarangan, nggak kebut-kebutan karena ada patwal di depan yang ngatur kita ritme perjalanan, ikutin aturan lalu lintas. Seharusnya dengan adanya patwal itu seharusnya memang lebih aman, safety dan lebih aman, lebih tertib juga, karena kan kita ngomong lah member kita yang ratusan gini ikut touring, kita nggak tahu karakter masing-masing kan. Mungkin ada yang mau ngebut, yang ada jalannya gimana, speednya ini segala macam. Tapi dengan ada pengawalan dia akan ngerem, karena kita aturan kita peserta itu nggak boleh lewatin road captain atau sama patwal. Dan speed dijaga dan segala macam seaturan. Jadi selain tadi ada patwal, kemudian juga kita siapin officer on duty pada saat touring. Itu setiap grup kita ada road captain, ada juga asisten road captain, terus safety officer. Mungkin dalam satu grup itu ada 2 atau 3 safety officer. Kemudian ditambah lagi ada sweeper. Jadi sehingga kenyamanan para peserta itu lebih
terjamin dengan adanya officer yang mengatur. Benar-benar. Oke. Jadi tugasnya officer ini juga akan mengatur bahwa kalau misalnya ada peserta yang dalam tanda kutip naik motornya agak membahayakan atau membahayakan dia sendiri atau peserta lain atau pengguna jalan lain, mereka bisa tegur. Oke, jadi sebenarnya sudah dilakukan preventif atau pencegahan supaya touring nyaman, tidak membahayakan dan lain-lain dari Hawk and Elang. Gitu. Mungkin masyarakat punya tambahan soal mungkin saya image tadi ini. ada itu sama tadi kan selain baru saya sebutin patwal, apalagi. Terus backup dari kita juga ada ambulan. Jadi ini satu nih plus dokternya, medical juga obat-obatan P3K lah. Iya. Kemudian juga kita siapin dari dealer di support itu ada mekanik. Termasuk spare partnya. Jadi kalau ada motornya yang trouble segala macam bisa langsung ditangani. Dan tadi kalau misalnya ada peserta juga yang mengalami gangguan dalam kesehatannya segala macam sakit, dokter dan ambulan tadi udah siap. Kemudian juga ada mobil backup. Mobil backup itu ada 2. Jadi backup towing untuk motor dan ada backup untuk untuk rider. Jadi kalau misalnya ada rider yang capek, sakit, amit-amit misalnya ada accident segala macam ya bisa ditangani langsung atau bisa naik mobil. Siap. Oke, masih ada lagi. Banyak sih fasilitasnya kita. Ya maksudnya soal image tadi ya itu soal touring touring sekali dengan nama tapi sebenarnya soal image tadi sebenarnya. Nah itu kita image-nya balik ke image-nya tadi. Jadi kita selalu berusaha untuk masyarakat itu mengerti bahwa kita dengan melakukan jadi ngelihatnya jangan cuma anak motor khususnya di Anak Elang kita udah berusaha untuk memperbaiki image itu. Sampai saat ini saya melihat bahwa turun karena kita dari dulu yang terlalu negatif mungkin sekarang kalau dulu minusnya 5 mungkin sekarang tinggal 3 atau 2 gitu. Karena tadi upaya-upaya gitu. Karena kita di dalam semua kegiatan kita pada saat touring kita juga melakukan aksi-aksi sosial. Ya setiap touring kita misalnya contoh kemarin kita pergi ke Lombok jadi di setiap tempat destinasi kita melakukan charity. Kemudian juga atau di tempat acaranya bahkan Hoga Anak Elang ini tahun 2023 apa 2024 mendapat runner up untuk kegiatan charity di seluruh Asia Emerging Market. Itu yang diadakan di Thailand kemarin pada saat Asia Harley Day. Jadi kita dapat runner up. Ya intinya udah banyak hal yang dilakukan gitu ya. Mungkin masyarakat ada tambahan soal image persepsi negatif dari orang gitu. Sebenarnya kayak gimana gini? Atau mungkin dari Anak Elang sendiri ada langkah apa untuk mengubahnya gitu? Ada nggak? Kalau kita sih sebenarnya ya untuk melakukan hal seperti itu kayak kalau misalnya kita ada kayak contoh lah bulan Ramadan kemarin bulan puasa ya. Kita nih bareng sama member-member Hawk Anak Elang juga kita ngadain Jumat Berkah seperti kayak gitu. Terus juga ada bukber. Jadi Jumat Berkah ini orang-orang yang biasa lewat depan kantor kita ya kita berikan mereka ada sedikit makanan gitu. Ada kegiatan sosialnya juga. Terus juga kayak misal kita ada event-event apa lagi kita juga mengundang yayasan atau enggak dari warga-warga sekitar Permata Hijau sini. Gitu. Kita undang juga, kita melakukan ada charity juga. Terus tambah lagi kalau misalnya Natalan kita tuh kalau Natalan kita ada acara namanya Night Market Mas. Gitu. Nah Night Market ini itu jadi kita ngundang member-member kita ataupun dari tamu-tamu luar pun juga kita undang, kita siapin makanan. Nah makanan dari mana? Dari UMKM. Kita sudah bayarkan semua, jadi UMKM bawa gerobaknya atau enggak mungkin kalau gerobaknya tidak muat, bawa peralatannya kita siapin meja, mereka sudah dibayarkan, customer tinggal makan aja. Ya maksudnya artinya walaupun sudah melakukan banyak hal positif tapi ya karena usernya sendiri emang gede penggunanya jadi ya mau positif dan negatif itu ya tergantung dari masyarakat sendiri ya. Mau nggak mau bener nggak? Kita nggak bisa kontrol seluruh member yang kita ada. Benar. Karena karakternya background mereka juga berbeda. Tapi kita dari komunitas selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik lah. Melakukan yang terbaik untuk mengurangi image negatif dari masyarakat. Touring, ngomongin touring nih.
touring, kalau menurut saya, ini kan Harley kan motornya gede. Terus ya di Amerika jalannya juga gede gitu. Sebenarnya ini ada pertanyaan mungkin apakah emang kurang ideal kalau misalnya Harley touring dengan segitu banyak motor, tapi kadang-kadang pemilihan rutenya sendiri ke jalan-jalan yang agak sempit atau banyak banyak rame lalu lintas kayak gitu. Itu gimana sih, Pak? Ya kalau kita ngomong di Indonesia untuk meminimalisir gangguan terhadap masyarakat maupun untuk meningkatkan kenyamanan kita. Setiap touring kita bagi dalam beberapa grup. Oke. Jadi kalau ngomong member peserta touring kita ada 100, kita mungkin ada bagi 4 grup. Oke. Maksimum tuh 25 motor. Jadi itu yang satu rombongan. Tujuannya adalah selain untuk memudahkan para officer tadi yang saya sebut dari awal, memudahkan mereka untuk mengontrol membernya, peserta touring, juga untuk mengurangi gangguan terhadap masyarakat. Oke. Jadi kalau dia cuma 25, mungkin kalau lewat lampu merah atau lewat di jalanan 5 menit udah selesai gitu kan, atau bahkan di bawah 5 menit udah selesai. Oke. Tapi kalau grupnya banyak itu kan akan mengganggu, terlalu panjang. Jadi itu ada jeda waktu. Iya. Oke. Bener nggak kalau misalnya emang Harley itu nggak bisa berhenti lama-lama karena dia pakai fitin gede, panas. Jadi emang kalau touring harus terus jalan gitu. Itu bener nggak sih? Ya itu sebetulnya salah satu ini juga ya. Jadi karena udara di sini juga panas juga. Mesinnya besar, terus dia juga akan panas. Oke, karena di Indonesia juga panas juga hawanya. Ya sebetulnya kalau berhenti biasa aja sih bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Karena kita grup, kemudian juga itu mesinnya gede. Nah bagi teman-teman yang biasanya yang belum terbiasa atau biker baru, itu biasanya karena dia exciting dengan motornya gede ya biasa geber-geber gas. Tapi kalau orang udah lama nggak geber-geber gas biasanya. Ini karena itu akan lebih membuat panasnya jadi makin naik ya. Oke, Pak, gimana kalau dari Pak Benny gimana? Sebenarnya begini, banyak dari sisi masyarakat, termasuk saya dulu sebelumnya, yang nggak tahu mereka naik motor dipikirnya hanya untuk gaya-gayaan di jalan. Setelah saya masuk jadi anggotanya, ternyata mereka menuju satu kota, di sana selalu cari timah. Iya. Umpamanya Jakarta, Bandung, Purwakarta, balik. Ya. Bandung, Purwakarta, balik. Mereka selalu cari tim dan nggak sedikit nilainya, nggak perlu saya sebutkan. Ya. Itu yang pertama ya, kebaikan-kebaikan anak motor yang tidak terekspos. Oke. Yang kedua, mungkin cenderung persepsi oleh masyarakat awam rombongan Harley itu arogan. Benar. Karena apa? Kenapa? Karena safety officer sebisa mungkin menjaga mobil motor-motor kecil itu untuk tidak masuk rombongan. Sementara mereka ikut pengen nyoba nih rombongan Harley kan gitu kan. Mumpung ada rombongan mereka. Padahal kalau kesenggol dikit saja, guling-guling. Harley-nya nyantai, nggak bakalan bergerak. Karena bobotnya berat. Karena bobotnya berat. Demi Beda menghindari masa. hal yang berbahaya itu. Makanya kita minta kepada motor kecil kalau mau masuk rombongan, tolong ke kiri. Kalau kesenggol dikit, guling-guling lah. Yang Harley. Nah itu yang banyak masyarakat awam yang belum paham resikonya, sehingga gua mau ngikut di belakang doang lu usir gitu loh. Arogan banget padahal niatnya kita untuk menyelamatkan dia dan anggota juga gitu. Oke. Bukan lu pergi sana, bukan rombongan kita, lu tidak layak ikut kita. Bukan begitu. Tujuannya demi menyelamatkan mereka. Benar. Oke. Juga. Nah, Om Heri, sebenarnya kalau touring pakai motor gede, ya kan? Apa sih yang dirasain? Apakah sebagai laki-laki itu merasa kayak, wah, gua merasa Hormonnya kan naik high speed gitu juga ya. Ya maksudnya adrenalin gitu. High speed, adrenalin. Itu apa? Coba. Ceritain. Ke orang-orang apa sih yang Saya dirasain? termasuk baru dibanding beliau. Cuma sudah nyobain beberapa jenis motor. Iya. Tapi sensasinya bawa Harley beda. Apa? Bedanya apa? Coba diceritakan. Handicapnya itu butuh skill. Oke. Butuh skill. Nikung Juten lah. Ya. Kalau anggaplah motor gede yang lain,
masih rebah kita tendang pakai kaki berdiri lagi. Harley patah kaki kita. itu Oke, itu butuh. handicap maksudnya penguasaan motor. Ah. Oke, satu. Nah, Terus? seperti itu, semakin orang menguasai handicap, semakin tertantang dia untuk lebih safety lagi. Gua kurangnya Bukan lebih apa? ugal-ugalan ya, lebih safety ya? Iya. Jadi kemarin gua kurangnya apa sih? Oke. Jadi Sama dengan golf. ah, Golf tadinya nggak bisa mukul, orang malas naik golf, Iya. main golf. oke. Begitu bisa mukul, dia pengen lebih bagus. Begitu juga naik Harley, Mas. Iya, jadi pengen ada improvement ada terus. handicap. Nah, Enggak, maksudnya tadi yang saya rasain itu touring di jalanan kosong anggap aja ya. High speed itu apa coba yang dirasain itu apa gitu? Bingung nih. Bingung. kalau saya rasain apa ya, naik Apa? Harley itu sesuatu perasaan yang susah kita ceritakan. Oh, bisa diceritakan. Karena nikmatnya seperti apa sih? Ah. Itu perasaan yang kita nikmati. Pertama dari Suara. nadanya Harley itu tidak dimiliki oleh motor lain. Oke, fiturnya Jadi ya. dia punya tone tersendiri ya, Iya. apa namanya, punya seakan-akan musik di situ. Oke. Makanya jenis Harley ada yang seperti tapak kuda keradak. Ada juga yang seperti screaming kayak jeritan elang. Oke. Begitu juga wow gitu kan. Iya. Di situ mungkin kita menikmati gitu ya. Rasanya gimana rasanya? Nah itu. Susah ya. Ente pernah makan makanan Apa? enak? Kalau Contohnya dia, batalin. kalau dia nggak bisa ungkapin Apa? apa rasanya, Ah. kalau gua sederhanain Apa, itu apa? kayak gini. Gua kan gak ada rambut nih. Terus? Begitu naik motor Harley, Ah. rasanya gondrong. Itu ini sederhananya kayak gitu. Jadi merasa apa? Merasa jadi puaskah atau ada ego-ego yang tercukupkan kah atau apa gitu rasanya itu? Ada rasa yang berbeda karena ya satu mungkin ya dari kita begitu berkendara itu ngerasa bahwa kita banyak teman, Iya, banyak teman. banyak saudara karena jarang anak motor Harley itu riding sendiri. Ya, pasti rame-rame. Pasti rame-rame. Jadi Oke. nah di situ pergaulan kita berbeda. Saya banyak ada ikut juga beberapa komunitas misalnya di otomotif ya, Ya. khususnya di otomotif. Mobil, ada mobil gitu. gitu. Ya. Tapi kenapa saya lebih aktif di Harley? Karena Bapak Di direkturnya. Bukan Oh, bukan, juga. bukan. Dulu juga sebelum direktur di Harley ya tetap aja di Aktif ya? aktif di Harley walaupun belum jadi pengurus kan. Oke. Karena ya di sini kita punya suasana yang mungkin sedikit berbeda, rasa nggak ada jarak Oke. sama Jadi teman itu. kalau Nggak apa? ada Nggak ada apa-apa. jarak. Nah, contohnya begini, Apa? saat kita touring ke Padang, Ya. itu Ah. parkir di Tugu Jam Gadang tuh, Jam gadang. tiba-tiba bapak-bapak gendong anaknya. Hmm. Pak, boleh nggak foto anak saya? Oh, boleh. Kita rasanya senang gitu loh. Mbak, doain ya Pak ya, semoga anak saya bisa beli Harley. Amin, gua bilang. Bukan bapaknya tapi ya, anaknya yang beli. Bapaknya yang doain buat anaknya. Oh, iya. Anaknya masih kecil. Jadi itu Iya. ternyata di jalanan itu tergantung hati masing-masing. Asik. Benar. Begitu Tergantung mereka gimana mikirnya. benar. Begitu mereka punya hati yang positif, Iya. mereka menyambut kita dengan sangat positif. Oke, masuk akal. Benar. Ya, masuk akal. Oke, keren. Pak Benny mantap ya. Contoh Oke. kayak waktu kita ke Flores Apa ya. lagi nih? Waktu kita ke Flores Kenapa tuh Flores? mungkin karena di daerah Flores tuh jarang ada motor besar gitu ya. Kita touring dari Momere, Ende, Ruteng sampai Labuan Bajo. Itu tuh orang-orang pada dada-dadain. Welcome, dada-dada. Kita pun kalau misalnya ada yang bocah-bocah di atas pickup gitu tos-tosan juga gitu. Gitu. Oke. Maksudnya ya kita have fun Ya, bareng-bareng artinya gitu. sambutan orang itu tergantung dari orangnya sendiri. Iya, Bali, dia bisa positif, bisa negatif juga. Tergantung. Ya kita nggak bisa mengontrol Iya. orang berpikir negatif, bener ya? Ya. Aku lihat datanya ya, anak Sebenarnya- orang itu 100 kemarin tahun lalu ya jualan. Tahun Ya, kemarin dua- ada 25%. 25%-nya RG, offline. ya, RG itu road glide ya guys. Mau dari RG ST, mau dari RG Special tuh total ada 25% lah gitu. Itu karena emang waktu awal tuh sebenarnya lucu mas. RG itu pada dibilangnya ini motor bolot banget karena lampunya nggak ikut belok. Lampunya nggak ikut Gitu. belok. Ya, contoh kayak pas Harley itu kan nomben gitu pada pakai RG awalnya pasti pada kok bolot sih gitu loh. Kita udah belok lampunya masih nyinarin sana. Tapi entah kenapa sekarang ini banyak nih
yang ngarahnya pada ke RG. Emang kalau kita rasain motor RG itu kan dia fairing depannya kan mountingnya ke frame. Ya. Dia jadi nggak ikut belok. Jadi stangnya enteng. Beda nih sama kalau misalnya kayak Ultra gitu Ya. kan dia fairingnya kan nempel sama sok. Jadi ikut belok. Itu akan berasa lebih berat. Gitu. Kalau RG enteng terus tambah lagi modelnya juga lebih sporty, Mas. Lebih sporty. Lebih sporty. Tambah lagi dari komunitasnya pun juga emang rame dan aktif. Gitu. Oke, sip. Pak, gimana Pak? Kenapa pakai RG? Iya, selain motornya tadi Bro Raka bilang, ya handlingnya enteng kan. Tapi didukung juga sama komunitas yang ada di Indonesia. Oke. Ada RGOG. Oh, komunitasnya paling banyak. Banyak. Kemudian ada Road Glider. Nah, di Indonesia itu yang menampung teman-teman yang punya motor tipe Road Glide. Ya. Nah, itu mereka bergabung di situ. Dulunya zaman 2012 ya itu pertama kali mungkin muncul tipe Road Glide di Indonesia. 2012? Di dealer lama 2012 kayaknya. Tapi di 2014 itu stop. Oke. Karena hampir nggak laku motornya itu karena orang Sampai nggak laku. lihatnya ini tadi Bro Raka bilang ini motornya. Oke. Jadi kitanya belok lampunya masih lurus gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, tapi begitu muncul ada satu komunitas di Bali waktu itu ada di Bali ada satu komunitas, kemudian di Jakarta, Bandung bikin juga komunitas RGOG. Jadi nggak ada yang Teman-teman tahu. tuh banyak. Tiba-tiba Jadi muncul suka. aja komunitasnya. Iya rame tiba-tiba. Banyak kan bagger-bagger yang dibuat untuk balapan ya dari tipe road glide. Tambah Lebih lagi banyak. ini Mas, modifan. Tipe balapan road glide, Iya, modifan. Modifan. Jadi awalnya modifan dulu. Modifan dulu ini Bagger-bagger. banyak namanya performance bagger. Itu kebanyakan Oke. pada pakainya RG emang. Dimodif-modif lo pakai stang T-bar lah, Kraus gitu-gitu, Ohlins, Brembo dan lain-lain banyak lah. Lebih gampang dimodif atau gimana? Atau lebih keren dimodif? Lebih keren dimodif pasti. Lebih keren dimodif, oke. Tambahin modifnya masih lebih keren. Enggak, maksudnya RG itu lebih gampang dimodif atau lebih keren Lebih dimodif? fleksibel gitu? lah. Lebih fleksibel. Oke. Lebih fleksibel karena nggak terlalu banyak yang perlu diubah-ubah secara custom. Oke. Gitu. Jadi banyak yang plug and play. Udah nggak sabar pengen ngomong Sekarang ini. begini. Apa? Ngomongnya agak kenceng, Pak. Kalau dulu Ini ada road glide dulu. Iya, makanya ini kita Kalau pengen dulu- tahu kita. main Harley rata-rata orang tua ya. Iya. Sekarang anak muda udah banyak banget. Oke, Tergantung jadi ada- waktu. Nah, kenapa anak-anak muda penggemar road glide? Iya, kenapa? Hal Wyman, James Rex Foley, pembalap-pembalap American Bagger itu pakai road glide. Jadi idola mereka pakai road glide. Oke. Jadi mereka pakai road glide itu. Ada fotonya tuh Mas. Pakai RG kan tuh. Oke, iya. Nah ini pembalap-pembalap dari Harley Davidson Motor Company-nya nih, factory racing-nya. Road glide semua kan. RG. Jadi emang sampai sekarang mungkin sampai tahun depan masih ngetren nih road glide ini. Masih apalagi kan kalau dulu sekarang balap nih ada Moto Amerika. Nah tapi tambah lagi nih tahun depan nih Harley Davidson itu kan masuk MotoGP. Oh, iya, Gitu. Iya. Oke, benar. Pernah ke dealer non resmi nggak? Saya selalu di sini. Jujur loh ini ya. Karena dia tuh. Tapi motor selalu di bawah. Motornya di bawah. Kenapa? Motor sih di bawah. Kenapa? Ini sebagai customer nih. Modif. Kalaupun dia ke Dia apa? non dealer, Ah. bukan ke non dealer service Resmi. nih ya. Ya. Nanti abis itu balik lagi ke dealer, ngomongnya apa? Aduh kemarin dibenerin di bengkel mana nggak beres katanya gitu. Dibacain Om Ben. Jadi emang gitu pengalamannya. Terutama sekarang yang model-model baru elektriknya itu sensitif sekali. Kita ganti lampu yang custom, nyala di sensornya, di komputernya. Hanya di sini bisa ngilangin. Wes, karena udah sangat computerized ya. Paper no paper itu masih jadi masalah nggak sih? Ya, Harley paper dan Harley non paper. Jadi sebenarnya nggak cuma di Harley aja ya. Semua moge dan semua itu pasti ada. Motor Pasti ada. mobil juga ada Motor aja mobil yang apalagi non-paper. gitu. Ya. Ini masih jadi itu isu nggak sih? Ya sebenarnya sih masih lah pasti orang Masih ya? bodong gitu. Kecuali ada tindakan gitu loh. Gitu. Tapi selalu HOG selalu memberikan Kalau kita edukasi. dari Harley Honor Group tadi Iya. kan perekrutan member itu kan satu Melampirkan STNK. melalui pembelian di dealer resmi. Oke. Di dealer resmi itu udah pasti bersurat. Ya. Itu dia mencerat bersurat.
Kemudian kalaupun tidak beli di dealer, misalnya di Hogan Aklang ya, tidak beli di anak elang Harley Davidson, bisa aja beli di dealer Harley yang lain kan, mereka juga akan bersurat. Kalaupun beli di luar itu atau sebelumnya, kita akan minta mereka STNK. Ya, jadi Baru syarat untuk jadi member itu selain punya motor Harley Davidson, dia juga punya surat-surat kepemilikan motor itu resmi, dia juga punya SIM. Oke. Nggak boleh pakai motor bodong. Clearing aja kita dicek dulu STNK-nya. Oke, siap. Kita akan lampirkan STNK. Ya, oke. Jadi ini sebenarnya masih banyak banget yang mau dibahas ya, tapi ternyata waktunya udah habis, nggak kerasa. Terima kasih semuanya, Pak Herli. Terima kasih banyak, Mas Raka dan Pak ini. Terima kasih banyak. Oke, guys. Itu tadi podcast Autotech. Hari ini kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi, oke? Saya Cadan, pamit dulu.